kita lanjutkan part berapa sekarang? Part 12. Oke. Di sini ada aturan to avoid confusion, untuk menghindari kebingungan. It is recommended to use variable name that makes sense to reader. Ini berbicara tentang bagaimana memberikan nama ke sebuah variabel. Kalau tadi kan kita pakai X gitu ya, pakai Y gitu ya, itu tidak recommend ya. Recommendnya adalah memberikan nama variabel sesuai dengan nilai yang dia simpannya. Kalau dia menyimpan umur, kasih nama age. Kalau dia menyimpan pendapatan, kasih nama income. Ya, jadi misalnya maksudnya adalah ini tadi direkod nggak? Rekodnya. Jadi jangan kasih perintah kayak X gitu ya. Ini kayak gini lah ya. Kayak saya kasih nilai seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya usia, ya kasih nama usia gitu ya. Usia misalnya 80. Coba kita bikin sedikit inputan ya. Misalnya usia itu sama dengan kemudian input, kemudian masukkan usia Anda gitu ya. Oke. Yang kedua asal SMA misalnya atau SMK. Asal SMA sama dengan input, masukkan asal SMA Anda gitu ya. Oke nih udah dua ya. Kemudian di sini ini diikutin aja, print ya, kemudian f string, kemudian sekalian nama lah ya. Nama belum ada ya. Nama sama dengan nama itu string ya. Input, masukkan nama Anda, masukkan nama Anda. Oke, udah ya. Pin selamat datang, kemudian nama, usia, selamat datang, kemudian usia ya, kemudian ini error nggak ya? Asal kayaknya nggak error. Asal nanti kalau error saya benerin ya. Asal daerah, asal SMA ya, asal SMA, asal SMA. Oke, coba nama ya, error ya. Oke, kasih kayak begini. Oke, error ya, kasih tanda begini. Sorry. Oke. Nama Malika, nama usia 20, SMA kebangsaan 5. Ini kayak gini ya. Oke, ini saya nanti inputnya sesuai dengan data Anda ya. Itu tadi buat ini kita kasih miringnya ke sini. Kadang-kadang saya lupa ya. Ya, ini saya share di ya, ini nanti bisa kita simpan dalam database gitu ya. Kita simpan dalam file gitu ya. Tapi di sini baru kita simpan dalam sebuah variabel. Oke ya. Jadi di sini kita melakukan interaksi dengan user menggunakan keyboard ya. Kenapa nggak pakai file aja, Pak? Iya bisa pakai file ya. Nanti ada fungsi yang baca file, kemudian nanti baris per baris kita baca, itu pun bisa. Itu di chapter 4 ya. Nah, di sini ini yang tadi ya, miringnya kalau ini saya kasih miring ke
ke apa namanya, ke kiri ya, miringnya ke kiri ya. Ada cara yang lain sih, tapi pakai ini juga bisa ya. Ini kalau mau ada spasinya di depannya bisa kasih slash n gitu ya. Miringnya kemana ya, saya suka lupa ini, slash n ya. Alwan, kemudian usia 19, SMA Budi Luhur misalnya ya. Oh, miringnya salah berarti ya. Ya, Alwan 19, Budi Luhur, SMA Budi Luhur. Oke, apa ini salahnya? Asal SMA slash n. Kenapa asal SMA-nya dia turun? Biar cepet lah. Ya, gampangnya mah ditaruh aja atas ya. Susi 20 tahun, Budi Luhur 1. Ya, baru di sini dikasih slash n. Susi 20, Budi Luhur, kebangsaan lah, kebangsaan 4. Nah gitu ya, ini saya kecilin aja, kecilin ya. Ini ya kalau mau dicari bisa, tapi biar cepet aja kayak gini ya. Oke, ini saya kasih ya. Loh, internetnya putus ya. Ya gitu ya. Itu saya up lagi di WA group terakhir ya. Jadi di situ ada beberapa yang belum saya jelaskan tentang app string. Tapi intinya di sini kita ada interaksi dengan user ya. Kita berinteraksi dengan user di sini. Ini materi input, ini materi chapter 1 di akhir-akhir ya, tapi saya kasih di sini aja biar sedikit ada interaksi dengan usernya. Ada nama ya, kemudian ini ada interface-nya sedikit, masukkan nama Anda. Ini inputnya karena string nggak saya rubah ya. Di usia saya ubah menjadi integer gitu ya. Kemudian asal SMA juga nggak saya rubah. Kemudian di sini ada format namanya f-string, ini mulai di 36, Python 36 ya. Slash n ini buat pindah baris gitu ya. Slash n buat pindah baris. Nah, di sini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini mereference pada nama variabel. Ya, jadi nama di sini sama dengan nama yang Anda simpan tadi. Ya, jadi kalau Anda tampilkan, yang kita simpan bisa kita tampilkan. Ya, ini nanti bagian dari screenshotan ya. Ya, silakan. Ya, pastikan dulu, jalan dulu ya. Di situ ada beberapa yang mungkin error. Tadi juga beberapa saya error ya. Tapi kayak gini aja udah cukup lah. Jadi di sini ada variabel, ada interaksi dengan usernya melalui keyboard. Ada variabel lagi kita casting menjadi integer. Ada variabel lagi. Kemudian di sini kita tampilkan. Ini kan disimpan dalam memori ya. Nah, kemudian kita panggil di sini. Cara manggilnya bisa kita menggunakan namanya format f-string. Ya, jadi di sini kita tambahkan f ya. Slash n ini pilihan supaya dia pindah baris saja. Oke, silakan. Bisa running apa enggak? Ya. Masukkan nama Anda. Coba di restart kernel aja. Di restart kernel. Restart kernel, clear all output coba. Udah. Ini dipilih yang ini. Jadi di restart kernel, clear all output, kemudian di start. Ya, kita restart aja.
Coba bisa di run nggak? Di run kayak gini. Masukkan nama Anda. Bisa. Ah ya, kadang-kadang suka gitu ya. Firda, usia 20, SMA apa SMA-nya ya? Ya tadilah SMA kebangsaan. Gitu ya. Di sini datanya masih kita simpan dalam memori. Nanti kita bisa simpan dalam file, kita bisa simpan dalam database gitu ya. Mbak Widya, siapa namanya? Indri, udah bisa belum? Coba di share di WA group. Di share ke grup coba. Saya pengen lihat. Ya. Di sini kita sudah menggunakan beberapa konsep yang kita bahas tadi ya. Nah, di sini ada variabel, di sini ada casting. Yang f-string belum saya bahas ya, tapi saya ambil cepetnya aja biar bisa tampil outputnya. Ya, silakan di screenshot kemudian di share di WA group. Ya. Kalau ada error, nggak apa-apa, dicari errornya. Kalau tadi ngebug ya, kalau misalnya nggak muncul, Anda restart kernel, kemudian clear all output gitu ya, kemudian di restart. Kadang-kadang memang suka nge-lag di situ ya. Kita restart kernel aja. Ya coba ini siapa nih? Ini Auzil ya. Oke, bisa ya. Oke. Ya, oke. Nanti kalau kita ketemu sama list, kita ketemu sama dictionary, bakal lebih ramai lagi ya. Di sini kita baru ketemu variabel ya. Kita baru ketemu variabel. Ini siapa? Ini siapa ini? Julianti Putri. Oh, ini saudaranya Pak Ramadan ya? Iya, saya bercanda ya. Ayo lo. Ya. Coba di reset kernel, coba. Reset kernel. Ya, ini siapa ini? Rolando. Ya, oke. Ini Mas Rolando dihapus yang tanda ininya ya. Tanda ininya dihapus saja nih. Ini nggak perlu nih. Nah, ini nggak usah. Tadi saya bikin buat pindah baris. Kalau ada yang ada ininya nih, ada tanda ini. Karena tadi kalau ini digunakan kalau pindah baris ya. Kalau satu baris nggak usah. Slash n ini buat pindah baris. Ini dianggapnya ini nggak ada fungsinya. Ini fungsinya kalau dia pindah baris gitu ya. Kalau enggak nggak usah. Oke, mana yang lain? Oh ya, Azram ya, oke. Ya, oke ya. Jadi di sini kita ada inputan, walaupun di sini tidak ada proses ya, belum ada proses. Tidak ada yang kita proses menjadi apa gitu ya. Tapi langsung muncul output ya. Jadi konsepnya biasanya dikenalnya IPO ya, IPO. Ya, jadi dikenalnya dengan IPO apa? Input proses ya. O-nya apa? Output gitu ya. Kita baru melakukan inputan, belum ada prosesnya baru, tapi kemudian kita sudah bisa tampilkan ya. Prosesnya ya bisa kita hitung atau kita apa gitu ya. Kemudian baru kita outputnya ya, outputnya bisa ke monitor ya, bisa ke printer ya, bisa ke database gitu ya, kita simpan dalam database atau bisa kita simpan dalam file, kita simpan dalam file. Ayo yang lain, mana yang lain? Ini tadi Auzil sudah ya, Auzil sudah, Rolando sudah.
Ini siapa? Ujang Sutisna. Inputnya satu aja Pak. Ininya nih, tanda kurung-kurungnya ini satu aja, nggak perlu dua ya. Ya walaupun ini nggak error ya, tapi satu juga sudah cukup. Ya, oke. Ini siapa? Rivaldi tadi sudah ya. Ini siapa yang error? Ya, coba kita lihat errornya. Ininya Mas, Mbak. Ini kan asal SMA-nya kan huruf kecil nih SMA-nya. Di sini kecil juga. Karena dia ini variabel ya. Itu variabel yang sama. Jadi asal SMA ini asal SMA ini harus sama dengan, karena kita ngambil data yang di sini, variabel ini yang kita panggil. Jadi nama ini adalah nama yang di sini, usia di sini adalah usia di sini. Jadi kan kita case sensitif ya. Ini SMA-nya kecil semua. Maka nanti di sini asal SMA-nya juga kita bikin. Coba udah bener belum Mbak Septia? Ya, betul. Ini siapa? Oke, Mbak Septia lagi. Ya, di yang lain mana? Ayo dibisain. Ya, coba. Auzil udah Auzil ya. Hafiz mana Hafiz? Hafiz udah belum? Masih error Hafiz. Ya coba difoto errornya biar bisa kita lihat. Ujang Sutisna udah. Sansa belum ya? Adek belum, Adek? Indriani belum? Indriani belum? Ya tinggal kirim. Julianti Putri sudah. Septia, Rolando sudah ya. Rivaldi mana Rivaldi? Ya, coba kita lihat errornya. Kurang jelas ya. Ini huruf usianya, Mas. Usianya di sini usianya huruf kecil U-nya, di sini juga kecil U-nya. Harus sama karena dia variabel. Kita manggil nama variabelnya. Jadi U-nya itu sama kayak Mbak Septia salahnya. Ya, Septia udah bener ya? Oke. Ya. Ya kayak gitu ya. Udah jam 1 ya? Udah jam 1 nih? Iya 4 menit. Iya. J yang mana? Siapa nih? Oh ini siapa? Indriani. Ngeblur Mbak Indriani. Ya udah running Mbak belum? Ini error. Ya, ini K-nya kecil nih di sini nih. Di sini K-nya besar. Iya itu doang. Karena kita manggil dia, terserah mau diganti yang mana. Ya. Jadi diganti ininya, variabelnya, ya. Jadi namanya harus sama dengan di sini karena kita lagi manggil nih ya. Jadi kalau di sini nama kecil semua, usia kecil semua gitu ya. Di sini asal SMK-nya K-nya kecil. Jadi di sini Masnya manggil SMK-nya K-nya besar. Dia enggak ini apa namanya? Tidak mengenal. Yang dikenalkan SMK-nya nih ya. Is not defined namanya. Ya, ada lagi? Siapa yang belum? Errornya apa? Coba namanya harus sama di sini. Usianya harus sama di sini. Asal SMA-nya harus sama di sini. Oke, udah benar. Kayak gitu ya. Itu namanya syntax error. Biasa itu ya. Ya, yang sudah bertahun-tahun ngoding juga suka aja salah kayak gitu ya. Ya, oke deh. Ya, sudah. Tapi running ya. Ya, oke. Kayaknya hari ini sampai sini aja ya. Anda besok hari apa besok? Jumat ketemu siapa? Bahasa Inggrisnya dapat siapa? Pak Tarman apa Ibu Mei? Pak Tarman ya? Oke, sudah ya. Saya stop.